bagaimana kabarnya pagi ini? Tentunya kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, sehingga pagi ini kita masih bisa mengikuti ibadah ya, walaupun secara online. Nah, sebelum kita beribadah, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Terima kasih juga Engkau sudah memberikan kami kesehatan yang sempurna hingga pagi ini kembali kami dapat menikmati berkat-Mu Tuhan. Kami dapat menghirup kehidupan yang baru, dapat menikmati karya agung-Mu. Terima kasih Tuhan. Ntar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan tolong agar kami dapat mengikuti ibadah dengan benar. Terima kasih, kami menyerahkan ibadah kami hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita akan pujikan satu pujian, Matahari Bersinar Terang. Ya, ikuti yang di rumah ya, ikuti semua, ikut menyanyi. Oke. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oke, terima kasih. Ya, semuanya bergembira. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, berterbangan kian kemari, juga bunga-bunga di padang bermekaran. Semuanya mengajak kita untuk memuji nama Tuhan ya. Seperti anak-anak tadi sudah memuji nama Tuhan. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya, yang nanti akan disampaikan oleh Lause Rani. Kita akan memujikan dulu satu pujian. Lalu saya mau tanya, kita punya sebuah buku yang terindah. Kira-kira buku apa yuk? Siapa yang masih ingat? Ya, Alkitab. Alkitab adalah sebuah buku terindah yang berisi surat-surat cinta Tuhan kepada kita. Ya, mari kita menyanyikan lagu Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah,
surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang Alkitab. Buku terindah tentang keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia, karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, kita sudah memujikan lagu tentang Alkitab. Nah, sekarang kita akan belajar tentang Alkitab. Kita akan mengenal sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan Lauserani. Silakan Lauserani. Halo semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati dan pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Biarlah walau kami masih kecil, Tuhan juga memberikan kami kesiapan hati untuk mau mengenal akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah mempertahankan Injil. Firman Tuhan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Jika sudah menemukannya, dosa akan membantu kalian membaca. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus, kepada Timotius anakku yang kekasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Paulus berada di dalam penjara di Roma untuk kedua kalinya ketika dia menulis 2 Timotius. Sebelumnya dalam hidupnya, Paulus pernah ditawan di rumah penjara di Roma, tapi dibebaskan untuk menerima kunjungan dan memberitakan Injil.
Seperti yang kita tahu, Paulus saat itu sedang menunggu putusan pemerintahan Roma yang mengurus kasusnya. Kita tidak tahu apa yang terjadi, di mana dia ditahan, namun dia tahu bahwa mungkin sekali dia akan menjalani hukuman mati dalam waktu yang dekat. Kemungkinan besar ini adalah surat Paulus yang terakhir sebelum kematiannya. Tapi ini adalah surat personal untuk Timotius yang merupakan seorang gembala di kota Efesus. Dalam surat 2 Timotius ini, Paulus ingin memberikan dorongan kepada Timotius untuk tetap semangat dalam memberitakan Injilnya. Selain itu, Paulus juga meminta Timotius untuk mengunjungi dia. Dalam ayat-ayat yang sudah dibaca tadi, bagaimana Paulus menguatkan Timotius? Paulus menyapa Timotius dengan kata anakku yang kekasih. Dia memberitahu Timotius bahwa dia terus-menerus mendoakannya. Dan dia juga mengatakan bahwa dia akan bersukacita ketika melihat Timotius. Dia mengingatkan Timotius akan imannya yang tulus dan iman ibu dan neneknya. Dia menguatkan Timotius untuk menggunakan karunia yang telah Allah berikan kepadanya, dan menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada mereka roh kuasa, kasih, dan disiplin diri, bukan roh yang membuat kita malu dan takut. Sebagaimana Timotius telah mempelajari kitab suci sejak usia muda, supaya dia dapat melayani Kristus secara efektif dalam hidupnya. Efektif itu kayak terus-menerus. Kalian dapat mempelajari firman Allah dan belajar bagaimana melayani Kristus dari sekarang. Itu akan mempersiapkan kalian untuk melayani Allah di kemudian hari dalam tugas apapun yang Dia tetapkan bagi kalian sebagai orang dewasa. 3 gambar apakah yang Paulus gunakan untuk menjelaskan pekerja-pekerja yang setia? Bagaimana setiap gambar ini menjelaskan dedikasi yang sepenuh hati kepada Tuhan. Yang pertama, petani bekerja keras dan menuai hasilnya. Melayani Allah adalah pekerjaan yang menghasilkan panen kekudusan di dalam kehidupan kita dan perubahan dalam kehidupan orang lain yang mengandalkan Kristus. Yang kedua, prajurit harus siap sedia menanggung penderitaan dan kesukaran. Dia harus tetap fokus pada tujuannya dan tidak beralihkan perhatian dari hal lain. Kita juga harus berfokus dalam mengikut Kristus dan menyenangkan Dia. Yang ketiga adalah olahragawan. Tidak dapat memperoleh mahkota kemenangan kecuali dia bertanding menurut aturan. Demikian juga orang Kristen harus mengajarkan kebenaran, menyatakan kasih, dan mempraktekkan disiplin diri. Lalu, bagaimanakah firman Allah menolong kita untuk hidup setia dalam Kristus? Firman Tuhan mengajar kita, walaupun kita masih kecil, kita ditegur dan mengoreksi diri kita, mendidik kita dalam kebenaran dan melengkapi kita untuk pekerjaan Allah tetapkan bagi kita. Berapa lama sih Timotius mempelajari kitab suci? Sejak dia masih kecil. Paulus mengatakan kepada Timotius untuk memberitakan kebenaran firman Allah karena beberapa orang
akan menyimpang dari ajaran yang benar. Penting bagi setiap jemaat untuk mengetahui perbedaan antara kebenaran dan kekeliruan. Penting untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah dengan sesama pada masa kini, karena orang pada masa sekarang juga perlu mengetahui apa yang firman Tuhan katakan dan sanggup memahami perbedaan mana yang kebenaran dan yang salah. Paulus di sini menanggung kesukaran demi Kristus. Saat Paulus melihat kembali dalam kehidupannya, dalam surat ini kita melihat bahwa dia menanggung banyak kesukaran demi Kristus. Bagaimana Paulus merespon kesukaran-kesukaran ini? Coba kita buka di 2 Timotius 4 ayat 16-18. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Dari bagian firman Tuhan ini kita tahu bahwa Paulus mengandalkan Tuhan untuk selalu menyertai dia dan membawanya dengan selamat ke surga. Dia juga mengatakan bahwa Allah telah melepaskannya dari mulut singa dan akan melepaskannya dari setiap serangan yang jahat. Paulus tahu bahwa kelepasan ini juga berarti pergi untuk bersama Kristus. Nah, sebelum kita mengakhiri hari ini, adakah kesukaran yang kalian hadapi selama pandemi ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Walaupun kami masih kecil, ajarilah kami ya Tuhan untuk tetap mempertahankan Injil-Mu, untuk tetap hidup dalam jalan kebenaran-Mu sesuai yang Engkau mau ya Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi ini, kami percaya ya Tuhan, hanya oleh kuasa-Mu saja ya Tuhan kami boleh ada di tengah-tengah kesulitan yang sedang kami hadapi. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu melingkupi kami semua ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sebagai aktivitas pada minggu ini, kalian dapat menjeda video ini ya. Terima kasih. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Sarani. Mudah-mudahan firman Tuhan tadi bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita bisa belajar dari firman Tuhan tadi dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini, juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati kami, agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah. Kami menyerahkan sisa kehidupan kami hari ini hanya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang seperti Tuhan ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau keluar rumah kalian harus memakai masker, sering cuci tangan ya. Semangat. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Tuhan Yesus memberkati.